Yo, yo. Ih, ih. Sumpah itu aku ngelihat orang lain gitu ya. Ya, cewek tentunya gitu ya. Ngomong kayak gitu, tapi itu tuh kayak pas banget gitu ya, pas banget. Tapi pas aku kayak ngomong gitu kok kayak cringe banget gitu ya. Ih, kesannya itu kayak sosok imut anjir. Tapi yang lebih dongo lagi, itu aku ngapain ngelakuin hal tadi? Anjir, the fuck lah. Oh ya BTW, refreshing ya guys ya. Ya seperti yang kalian tahu, aku itu kan udah nyelesain tuh whip yang scenery art sama yang apa tuh medieval fantasy tuh yang naga tuh. Yang pada sialan semua tuh, yang nyusahin semua tuh. Dan kali ini aku mah mau kayak apa tuh? Ya istirahat dulu lah gitu ya. Jadi sekarang itu kan aku lagi punya rencana buat bikin 3 konten gitu ya. Yang dimana dari ketiga konten itu isinya itu adalah OC-ku semua. Jadi kan aku itu kayak kebetulan ya punya 3 OC. Nah jadi satu OC itu ada di satu konten ya kayak gitu. Ya jadi ini mah kayak apa ya? Kayak buat memanjakan diri sendiri aja sih ini mah ya. Jadi kan sekalian istirahat, sekalian memanjakan diriku sendiri juga. Ya apa ya? Biar kayak pas bikinnya itu juga lebih enjoy lagi. Soalnya kan ini ngegambar yang aku suka ini mah. Ya jadi tanpa beban pikiran yang mengganggu lah. Oke, sekarang aku itu mau bikin art dari OC-ku yang pertama gitu ya, alias ya maybe ini pertama gue gitu ya, yaitu Mitsurugi Miu. Nah, sekarang no yaping, langsung masuk aja dulu lah ke prosesnya. Oke, akhirnya masuk ke pembahasan ya guys ya. Ya seperti yang kita tahu, yang namanya karakter pasti punya ceritanya sendiri. Nah, tidak terkecuali OC-ku ini, yaitu si Miu. Ya meskipun aku itu akui kalau aku itu emang pemalas, tapi aku itu ya bukan tipe orang yang malas apa tuh kayak lazy writing gitu mah. Ya aku mah enggak gitu ya. Karena aku mah seneng banget ya bikin cerita-cerita gini. Oke. Jadi untuk lore-nya, Miu adalah seorang ninja dari klan Mitsurugi. Yang mana klan Mitsurugi sendiri itu adalah klan ninja terakhir yang ada di dunia ini gitu ya. Di dunianya Miu ya. Nah, jadi klan Mitsurugi sendiri itu tuh adalah suatu klan ninja yang selalu menghasilkan atau kayak apa tuh? Selalu punya gitu ya, satu ninja yang istimewa dan juga ya emang jadi kebanggaan mereka lah gitu. Nah, tapi Miu itu adalah pengecualian. Yang meskipun dia itu terlahir dari keluarga utama di klan Mitsurugi gitu ya, tapi dia itu gak punya keistimewaan sama sekali. Oke, di sini aku time out dulu ya, time out. Di sini aku itu kan di lore cerita yang aku buat itu tuh aku ada konsep yang namanya itu keistimewaan. Kalau harus dijelasin secara singkat gitu ya, keistimewaan itu adalah suatu kemampuan khusus yang telah ada sejak lahir, yang mana ini tuh bakal membantu banget dalam suatu pertempuran. Tapi di sini Miu itu gak punya sama sekali. Jadi ya dia itu kayak benar-benar kayak ninja biasa pada umumnya aja. Ya gitulah. Oke, kita lanjut lagi gitu ya. Nah, ini tuh si Miu pas dia itu berumur kayak 15 tahun, itu tuh tiba-tiba kayak ada kabut hitam yang mulai menyelimuti kota yang dia tinggali ya, yaitu kota Orochi ya. Itu kota fiktif buatanku BTW ya. Nah, di saat itu tuh kabut hitamnya itu kayak mulai menelan kotanya itu tuh dan kayak mengurung itu tuh dari akses luar. Nah, kayak gitu. Nah, di saat itu tuh orang-orang yang ada di dalamnya itu kayak mulai kehilangan batasan mereka tuh. Nah, di sini aku time out lagi gitu ya. Aku itu juga bikin konsep yaitu batasan atau limiter lah. Jadi ini tuh kayak apa tuh? Kayak batasan dalam hal kehidupan psikologis ataupun perilaku gitu ya. Jadi kalau contohnya nih ya, kalau misalnya mukul orang nih, orang yang dipukulnya itu pasti pengen pukul balik, tapi kan gara-gara kita itu tahu batasannya, jadi itu tuh gak dilakuin. Nah, ini tuh kebalikannya tuh. Jadi ibarat kalau misalnya ada yang mukul, itu tuh yang dipukulnya itu pas punya niat, itu tuh pasti bakal dilakuin. Nah, maksudnya itu kayak gitu tuh. Jadi kayak bisa berarti luas lah ya dalam hal psikologis atau apapun. Semuanya itu orang-orangnya itu pada terpengaruh semua kecuali Miu sama mamanya. Nah, jadi ya si Miu itu kayak diselamatin lah sama si mamanya itu. Habis itu ya lari dan akhirnya terpojok sama bapaknya sendiri. Nah, di saat itu tuh ini tuh jadi momen yang paling krusial dalam hidupnya Miu gitu ya. Yaitu momen pas mamanya itu atau ibunya itu dibunuh
sama bapaknya sendiri di depan matanya Miu sendiri. Nah, gelo gak tuh? Wah, terus itu si Miu nasibnya gimana dong? Wah, apakah akan membangkitkan kekuatan tersembunyi? Wah, apakah akan ada seseorang yang menyelamatkan? Wah, maaf saja gitu ya guys ya, tapi aku mah bukan tipe orang yang suka menambahkan plot armor seperti itu ya. Jadi nih, di saat itu tuh kan Miu itu kayak saking shocknya itu dia itu kayak takut ya, takutnya itu sampai bikin dia itu gak bisa gerak ya. Nah di saat itu tuh dia itu mulai dilecehkan oleh bapaknya sendiri. Nah anjir gelo gak tuh? Kayaknya ini aku emang sakit dah sampai kepikiran bikin cerita gini ya. Nah sesudah kayak dilecehkan sama bapaknya sendiri itu gitu ya, kan bapaknya itu kayak balik badan ya. Nah di saat itu tuh Miu itu kayak ngelihat pedang milik ibunya sendiri tuh, yang kalau kalian penasaran namanya itu adalah pedang Intetsu ya guys ya. Nah ini pedang original buatanku sendiri. Nah sesudah Miu itu kayak ngambil pedang milik ibunya itu, dia tuh gak pakai ragu, langsung kayak lari dan mulai nebas leher bapaknya sendiri itu tuh. Dan akhirnya bapaknya mati. Hore, tepuk tangan, mati akhirnya. Nah sesudah membunuh bapaknya itu tuh, di momen itu Miu itu kayak mulai memantapkan dirinya sendiri lah. Jadi dia itu kayak mulai mengucapkan janji untuk dirinya sendiri ya, kalau misalnya dia itu akan bertahan hidup dan pasti akan keluar dari kota Orochi ini. Nah kayak gitu tuh lore-nya ya. Ya makanya di sini kalau misalnya kalian itu kayak bingung gitu ya, kayak kok itu di scenery artnya itu si Miu kayak lagi ngebunuhin orang dah. Maksudnya itu kayak gimana dah? Nah jadi jawabannya itu kan si Miu itu kayak lagi di kota Orochi yang isinya itu orang-orangnya itu pada gak punya batasan semua. Jadi kalau misalnya mereka tuh pengen ngebunuh ya pasti ngebunuh. Ya jadi si Miu itu kayak membunuh orangnya itu sebelum orangnya itu ngebunuh dia. Ya jadi di sini aku emang menekankan banget gitu ya unsur action dan juga survival di Miu ini ya. Kalau misalnya untuk Ocek kedua dan ketiga itu beda lagi ya, aku mah menekankan unsurnya itu beda lagi. Tapi kalau Miu itu emang action dan survival ya, khususnya itu. Ya makanya kalau misalnya kalian belum tahu gitu ya, aku itu kan pernah bikin art dimana si Miu itu kayak lagi ngambil air di sungai ya. Ya jadi saking bahayanya tuh kotanya itu, dia itu sampai jauh-jauh kayak nyari sungai gitu, cuman buat ngambil air doang. Dan ya selesai. Oke lah, no yaping ya pas akhir gini. Pokoknya mah nantikan aja 2 konten selanjutnya yang isinya Ocekku semua ya. Ya apapun itu, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.